Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Adi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang gerbang logika, peta karnaf, dan pohon semantik. Perkenalkan, nama saya Tiara Maulida. Saya Nyataku Ibnu Rosada. Saya Rifki Haryani. Saya Paris. Saya Nur Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Gerbang logika berfungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan gerbang logika memiliki menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Juga disebut true atau false. Biasanya terdiri dari dua buah nilai input dan satu nilai output. Pengertian gerbang logika adalah penyusunan elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar, oleh karena itu, gerbang logika dapat dikatakan sebagai berbagai macam saklar yang mengimplementasikan aljabar boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya saklar, maka barang-barang elektronika tertentu dapat digunakan dengan sistematisnya. Hal ini disebabkan operasi logistik pada suatu atau lebih masukan logistik akan menghasilkan keluaran logika soliter. Nah, saya di sini akan menjelaskan contoh dari gerbang logika itu seperti ini ya. Nah, bentuk N kayak gini, OR dan SOR, NAD, apa itu? NOR, XOR, XNOR, dan NOT. Kalau NOT itu kebalikannya, kalau AND itu seperti, kalau di Jabar Boolean itu seperti perkalian lah, ya. OR itu kalau nolnya sama itu sama, 0 itu akan menghasilkan satu inputan. Contoh lah, contoh soalnya seperti ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi sirkuit di atas memiliki masukan pada awalnya yaitu P, Q, dan R. Masukan R melalui pembalikan sehingga menjadi negasi R. Selanjutnya Q dan negasi R melalui gerbang N, hasilnya Q N negasi R. Langkah berikutnya P dan Q N negasi R melalui gerbang OR, hasilnya P OR Q N negasi R. Terakhir, hasil yang didapat melalui pembalikan sehingga dinegasikan. Jadi keluaran dari diagram logika di atas adalah negasi P OR Q N negasi R. Saya di sini akan menjelaskan peta Karnaugh. Apa itu peta Karnaugh? Peta Karnaugh atau disebut juga dengan KMAP adalah metode visual yang digunakan untuk menggambarkan ekspresi aljabar dalam fungsi boolean tanpa harus menggunakan teorema kompleks atau memanipulasi persamaan. KMAP dapat dianggap sebagai versi khusus dari tabel kebenaran yang memudahkan pemetaan nilai parameter dan menghasilkan ekspresi boolean yang ekosistemnya. KMAP paling cocok untuk fungsi dengan 2 hingga 4 variabel, meskipun KMAP dapat digunakan untuk fungsi dengan 5 atau 6 variabel. Prosesnya lebih sulit menggunakan KMAP untuk fungsi dengan 7 variabel atau lebih sangatlah sulit, bahkan tidak mungkin. Definisi peta Karnaugh. Peta Karnaugh adalah sebuah metode untuk membuat sebuah persamaan gerbang logika dan mencari persamaan gerbang logika dari sebuah tabel kebenaran dengan cara membentuk kotak-kotak. Contohnya seperti ini. Peta Karnaugh untuk dua variabel. Nah,
Di sini kita memiliki tabel kebenaran. Ada tabel kebenaran dua variabel, ada variabel X dan ada variabel Y. Karena ada dua variabel, jadi rumus untuk tabel kebenarannya adalah 2 n di sini adalah variabel. Di sini karena ada variabelnya 2, jadi kita 2 n-nya 2 kita pangkatkan 2 jadi sama dengan 4. Di sini 4 ada 4 kolom ya. 1 2 3 4. Kalau misalkan 3 variabel berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti kolom di sini tuh harus ada 8 nanti sampai ke bawah. Di sini 2 variabel X, Y disimpan 00 11. Jadi di sininya 01 01. Kemudian di sininya karena ini 00 jadi 0, 01 jadi 0, 10 jadi 0, 11 jadi 1. Pohon semantik atau semantic tree adalah salah satu metode untuk menentukan nilai kebenaran, truth value, dari kalimat logika. Teknik semantik ini dijelaskan dengan menggunakan lingkaran dan garis yang mirip dengan struktur jaringan atau struktur pohon, yaitu adanya node atau simpul. Maka dari itu, metode ini disebut dengan pohon semantik, dan ini adalah contoh pohon semantiknya. Dan ini adalah contoh soal dari pohon semantik. Buatlah pohon semantik untuk kalimat berikut. Kucing hitam sedang tidur di bawah meja. Fungsi di logika matematika. Visualisasi konsep matematika pohon semantik membantu visualisasi konsep-konsep matematika. Ini memungkinkan mahasiswa atau mahasiswa untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut terkait satu sama lain dan bagaimana mereka dapat dibangun dari konsep dasar. Memahami hierarki konsep pohon semantik menggambarkan hierarki konsep matematika. Ini membantu siswa atau mahasiswa memahami konsep dasar yang harus dikuasai sebelum mereka dapat memahami konsep yang lebih kompleks. Mengidentifikasi kesalahan pemahaman. Melalui pohon semantik, guru dapat membantu siswa mengidentifikasi kesalahan dalam pemahaman konsep matematika. Hal ini memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan yang lebih tepat kepada siswa atau mahasiswa. Solusi masalah. Pohon semantik dapat digunakan untuk memecahkan masalah matematika. Siswa atau mahasiswa dapat mengikuti cabang-cabang pohon untuk menemukan solusi masalah dengan lebih sistematis. Memecahkan masalah. Pohon semantik dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dengan melihat pohon semantik, mereka dapat memahami berbagai pendekatan yang mungkin dalam menyelesaikan masalah matematika. Memahami konsep abstrak. Pohon semantik membantu siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang abstrak dengan representasi visual ini. Konsep abstrak menjadi lebih mudah diakses. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.